Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di room Zoom pada siang hari ini untuk mempresentasikan mengenai pengaruh bangsa Cina terhadap masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Asia Timur, dosen pengampu Bapak Dr. Ahmal M. Hum. Di mana saya di sini yang beranggotakan Fika Rahmawati, Johandi Marnala Manik, Jusmarni, Nurul Amalia, Putri Fadilasari, selanjutnya yaitu saya sendiri dan juga Tiara Putri Afiani. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Johandi. Kepada Johandi dipersilahkan. Awal mula datangnya Cina di Indonesia, di mana dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu narasumber yang telah diwawancarai, yang bernama Ibu Devi Arianti, yang merupakan keturunan ketiga dari etnis Cina. Pada awalnya, ia bersama keluarganya berencana ke wilayah Indonesia hanya untuk singgah atau tinggal beberapa waktu saja. Akan tetapi, setelah beberapa waktu tinggal di wilayah Indonesia, khususnya Riau, tepatnya Pekanbaru, ia dan keluarganya mengubah rencana awalnya yang semula hanya untuk beberapa waktu sampai akhirnya menetap di Riau, khususnya Pekanbaru. Ia bersama keluarganya tinggal dan menetap di mana kedatangan orang-orang Cina di Indonesia awalnya sebagai seorang pedagang dan tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang cukup singkat. Kedatangan orang-orang Cina ke Nusantara pertama kali sebenarnya belum dapat diketahui secara pasti hubungan dengan jalur pelayaran. Tahap pertama orang-orang Cina datang sesuai dengan musim angin yang merupakan sarana pelayaran utama. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Jusmarni. Sudah sejak lama etnis Tionghoa tinggal di Cina untuk berdagang dan menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Menurut catatan sejarah, orang Cina diperkirakan datang ke Indonesia sejak masa dinasti Han, yaitu sekitar 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 sebelum Masehi. Pada saat itu diketahui bahwa Cina telah membuka jalur perdagangan ke Asia Tenggara dan Jawa, termasuk Indonesia khususnya di Pekanbaru. Sudah sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia, etnis Cina telah mendapatkan perilaku diskriminatif baik dalam jalur hukum maupun peradilan. Menjelang akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan peraturan yang di dalamnya berisi pembatasan gerak etnis Cina di Indonesia. Hal-hal seperti inilah yang menjadi akar tindakan diskriminatif terhadap warga etnis Cina hingga saat ini. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurul Amalia. Kehidupan sosial budaya masyarakat Cina. Nah, di mana pada pengaruh sosial budaya ataupun agamanya, Ibu Devi ini juga mengatakan awal mula kenapa menetap ini karena orang Indonesia atau orang di daerah Pekanbaru ini ramah-ramah dan memiliki jiwa yang sosial yang tinggi, suka berinteraksi dengan orang luar, serta sosial budaya di Indonesia ini sangat bagus khususnya di bidang agamanya. Nah, yaitu agama Islam dan karena ketertarikannya itu, lambat laun ia berpindah agama ke agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Nah, yang awalnya semulanya ia beragama lain dan memiliki marga Go, yang kemudian ia mengganti agamanya menjadi agama Islam. Sehingga marga yang ia miliki tidak dipergunakan lagi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Putri Fadilasari. Kita ketahui bahwa sebenarnya orang-orang Islam yang memiliki sikap-sikap yang baik seperti perkataan sopan santun, ramah tamah, dan selalu mendahulukan urusan agama dan tidak pernah memandang keberagaman yang ada. Nah, dari situlah keluarga Ibu Devi ini tertarik pindah ke agama Islam.
Sejak saat itu, keluarga dari Ibu Devi ini atau kakek-kakeknya terdahulu jadinya menetap di Indonesia, terutama di Pekanbaru ini, dan sampai ke cucu cicitnya sekarang. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Tiara Putri. Perekonomian masyarakat Indonesia pada masa Cina. Lingkungan usaha yang terjadi di Indonesia ditambah dengan undang-undang dan praktik diskriminatif terhadap Cina mengakibatkan orang Cina memandang bahwa kerjasama dengan orang pribumi merupakan cara terbaik untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan yang bisa memperoleh keuntungan. Etnis Cina pada awalnya mereka hanya tinggal untuk beberapa waktu yang pendek saja, yaitu selama masa kunjungan perdagangan yang dilakukan di beberapa kota pesisir. Namun, melihat kekayaan dan potensi yang ada di daerah Riau, pada tahun-tahun berikutnya banyak etnis Cina berdatangan dan menetap di Riau untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan tujuan utamanya adalah berdagang. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Vika Rahmawati. Kepada Vika dipersilahkan. Dalam pengaruh dari perekonomian ini, di mana mata pencarian yang dilakukan awalnya juga untuk berdagang atau sekedar singgah dan berlayar. Sampai sekarang berdagang merupakan pencarian dari keluarga Ibu Devi yang merupakan keturunan Cina. Mulai dari kakek nenek dari keluarga Ibu Devi ini. Ibu Devi sendiri sekarang bekerja sebagai pedagang baju di daerah sekitar Pekanbaru, tepatnya di Jalan Ciptakarya Ujung, yang menjadi mata pencaharian dan mencukupi kebutuhan. Mengakui bahwa Indonesia merupakan tempat dan tepat Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.